Jelas sih, Bu. Baik, pada malam hari ini pertemuan Ibu yang terakhir ya. Jadi untuk setelah UTS ada dua pertemuan. Untuk kali ini yang terakhir tentang monitoring dan evaluasi pelayanan. Ini nanti kita lebih banyak bicara tentang bagaimana monitoring dan evaluasi pelayanan gizi kerja di rumah sakit ya. Kalau kita bicara tentang pelayanan gizi, tentunya kita akan memperhatikan bagaimana pelayanan gizi itu yang bermutu ya. Jadi pengawasan dan pengendalian mutu dari produk yang dihasilkan itu aman ya. Jadi kepuasan dari konsumen itu akan terjamin. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan asesmen yang berkualitas. Kemudian kalau kita lihat dari indikator standar pelayanan gizi itu, kita akan memperhatikan bagaimana kalau di rumah sakit itu atau di suatu perusahaan ya, ketepatan waktu pemberian makanan itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya. Jadi misalnya kalau ada pekerja akan diberikan makan siang misalnya jam istirahat pada saat isoma jam 12 sampai jam 1 misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau di rumah sakit eh kalau di instalasi gizi misalnya ya, atau pada petugas jaga ya, itu biasanya diberikan berapa kali dalam satu hari. Kemudian mungkin di unit kerja yang mempunyai risiko risiko kerja yang lebih tinggi ya, atau beban kerja yang lebih tinggi dibandingkan unit lain, semisal di radiologi ya, gitu kan karena eh, paparan dari sinar, kemudian dari di instalasi CSSD ya, atau di laundry, atau di mungkin di apa itu sanitasi ya, sanitasi lingkungan yang risiko kerjanya lebih tinggi ya, itu bisa diberikan pemberian makanan untuk para karyawannya. Kemudian juga harus dilihat bagaimana makanannya sudah diberikan, kemudian sisa makanannya, kemudian apakah pemberian makanannya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya para pekerja itu mungkin diberikan makanan tinggi kalori, tinggi protein, atau diberikan rata-rata kebutuhan untuk para pekerja. Misalnya kalau perempuan itu berapa? 2000
2000 berapa deh? 2150 ya. Kemudian untuk yang laki-laki 2300 misalnya. Apakah yang diberikan itu sudah sesuai dengan yang eh, dibutuhkan? Jadi betul-betul di standarnya itu harus ditetapkan. Kemudian di dalam pengawasan ini merupakan bagaimana fungsi ya, fungsi dari pemberian fungsi manajemen itu eh, sangat penting ya. Jadi bagaimana dari suatu institusi itu mengupayakan supaya di dalam melaksanakan pekerjaannya ini sesuai dengan rencananya, sesuai dengan tugas fungsi pokoknya, kemudian sesuai dengan kebijakan ya, kebijakan yang sudah ditetapkan itu eh, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi dalam pengawasan ini sangat penting ya bagaimana eh, hasil yang diharapkan. Jadi eh, bagaimana kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, kemudian inefisiensi, kemudian eh, tata tertib itu bisa diawasi dengan baik. Jadi kedisiplinan ya, kemudian mencegah apabila terjadi kesalahan itu ada reward punishment ya kan, ada eh, penyelewengan atau tidak, kemudian mencari cara yang lebih baik ya. Jadi bagaimana kalau ada kesalahan, kemudian SOP-nya itu seperti apa, kemudian pembinaannya bagaimana, itu diatur dengan regulasi atau kebijakan yang jelas. Kemudian di dalam pengendalian, dari pengawasan, pengendalian itu suatu cara untuk melakukan perbaikan ya. Jadi yang terjadi sudah sesuai dengan tujuan atau belum, kemudian bagaimana pengawasannya, kemudian dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan itu tercapai atau tidak, kemudian eh, dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak, kemudian pembagian tugasnya, rumusan rumusan kerja, kemudian sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang ada yang berlaku. Kemudian fungsi manajemen di dalam pengendalian ini juga sangat penting ya. Jadi bagaimana mengarahkan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam mencapai tujuan. Jadi bagaimana mengidentifikasi penyimpangan, kemudian apakah dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Seperti saat sekarang ini ya, bagaimana kita mungkin kalian sudah mendengar di berita ya, bagaimana setiap institusi untuk melakukan efisiensi ya, melakukan efisiensi anggaran, bagaimana pekerjaan itu bisa dilakukan dengan efektif, berdaya guna dan berhasil guna itu eh, saat ini sedang dimanapun ya, termasuk mungkin kalau mahasiswa terdampak tidak ya, mungkin kayak kemarin ya Bu Eta itu kan dapat ini kok nggak on cam kayaknya nggak asik ya ngomong dewek ya. Kalian on cam coba. Oh ya untuk absen bisa di Eldiru ya. Untuk absen bisa di Eldiru. Kemudian nanti untuk yang Teravesen nanti Bu Eta absenkan. Jadi dampak dari efisiensi itu yang kemarin Bu Eta rasakan itu pada saat eh,
bimbingan ya, bimbingan dan menguji di rumah sakit yang harusnya di Wates ya, itu ternyata karena efisiensi anggaran dilakukan secara online. Padahal kalau praktek itu sebaiknya kita melihat langsung ya, bagaimana kalian itu di dalam melaksanakan eh, praktek itu sesuai tidak dengan yang eh, semestinya ya. Jadi alurnya, kemudian bagaimana kalian berinteraksi, kemudian mungkin kebijakan SOP dan sebagainya ya. Jadi sebagai pembimbing itu dan penguji itu tidak melihat langsung ya. Jadi hanya eh, mengandalkan pada laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Nah, ini sebetulnya di dalam hal apa ya? Kalau pendidikan efisien itu sebetulnya pendidikan kesehatan sebetulnya eh, efisien itu menjadi hal yang tidak diharapkan ya sebetulnya ya. Jadi harusnya sesuai dengan eh, kurikulum ya kalau pendidikan, kemudian sesuai eh, kalau kesehatan itu ya sesuai dengan clinical pathway ya. Jadi apa yang diagnosa apa harus diberikan apa, masa obat harus efisien ya. Jadi kalau misalnya, jadi bisa nggak sembuh ya, ya kan, nggak sembuh tuntas dan sebagainya. Jadi memang pengendalian di sini bagaimana suatu kegiatan itu bisa dilakukan sebaik mungkin ya. Kemudian kalau eh, di dalam monitoring dan evaluasi ya, atau MONEV ya, MONEV itu eh, salah satu bentuk dari fungsi manajemen yang tujuannya itu adalah untuk bagaimana kita menilai pelaksanaan dari suatu kegiatan. Jadi pelaksanaan kegiatan itu dari apa itu rencana ya. Jadi dari rencana yang dibuat. Nah, ini bagaimana kita melihat, menilai, jadi mengelola, memperbaiki eh, kegiatan dengan penekanan ya, penekanan terhadap eh, masukan ya kan. Masukan itu kita kalau di rumah sakit itu bagaimana kita memastikan bahwa bahan makanan yang digunakan itu sesuai ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya tadi ya untuk pekerja berarti sesuai dengan kebutuhan, atau kalau pada pasien berarti sesuai dengan kebutuhan gizi eh, yang dilayani. Jadi kalau misalnya kalau kita berikan eh, apa itu menu ya, menu harian untuk pekerja misalnya, kita juga harus memperhatikan apakah pekerja yang mendapatkan apa makanan itu apakah sesuai. Jadi kalau misalnya pekerja itu kan kalau rata-rata misalnya laki-laki mendapatkan pekerja laki-laki mendapatkan 2.300 kalori. Tapi kalau pekerja itu mungkin disertai dengan apa namanya anemi misalnya ya, anemi dan sebagainya itu juga harus eh, direncanakan dengan baik ya. Jadi direncanakan dengan baik, kemudian dilakukan evaluasi ya, apakah jumlah dan kualitas bahan makanan yang disediakan itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi misalnya ditemukan ada
pekerja yang sekian orang misalnya anemi, jadi harus diberikan mungkin tambahan ya. Jadi kecukupannya, kemudian kesesuaiannya, pastikan bahwa bahan makanan yang digunakan itu sudah sesuai dengan standar, kemudian bebas dari kontaminasi, eh, kemudian kalau sesuai standar itu berarti sesuai dengan standar keamanan, ya, keamanan pangan tidak mengandung zat berbahaya, dilihat dari apa itu, tiga hal apa itu, kimia, mikrobiologi dan fisik ya kan. Kemudian bagaimana di dalam prosesnya. Jadi di dalam prosesnya itu kita bisa melihat eh, relevansinya ya. Jadi proses penyediaannya, kemudian pengolahan makanannya itu harus relevan ya. Jadi harus relevan dengan tujuan dari pelayanan gizi yang diberikan. Jadi metode memasaknya juga seperti apa, mempertahankan kandungan nutrisinya seperti apa, ya. Kemudian kecukupannya itu selama di dalam proses itu juga harus dilihat. Jadi bagaimana proses pengolahannya, kemudian pada saat penyajiannya itu juga memenuhi standar operasional prosedur ya atau SOP. Itu juga untuk apa namanya mempertahankan kandungan nutrisinya ya. Jadi itu juga menjadi suatu hal yang penting di dalam prosesnya, termasuk kesesuaiannya. Jadi pastikan bahwa proses apa itu proses pengolahan sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, jadi kalau pada saat mungkin pada waktu COVID ya, pada saat COVID itu kita kesesuaiannya ya, misalnya kesesuaiannya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi mungkin makanannya dikemas di dalam eh, alat saji yang apa namanya yang sekali pakai, kemudian eh, bagaimana eh, pengemasannya ya supaya untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau eh, apa itu penyebaran penyakit ya kalau kemudian luarannya. Jadi kalau luarannya itu kita bisa lihat eh, dengan mengevaluasi outputnya ya. Apakah output dari pelayanan gizi itu seperti apa itu menu yang disajikan itu sudah sesuai atau belum? Ya, jadi eh, sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan nilai gizinya, kemudian sasarannya. Jadi kalau di rumah sakit itu sasarannya jelas, kemudian apa kelompoknya itu juga eh, diberikan kepada siapa. Ya, jadi kemudian dari kecukupannya itu kita bisa memastikan jumlah porsi ya, jumlah porsinya, kemudian variasi makanannya itu sudah sesuai dengan atau dengan diet seimbang atau tidak. Kemudian kalau dari dampaknya ya, dampak untuk eh, menilai ya, menilai relevansi kecukupan, kemudian kesesuaian dan kegunaan ini kita akan dicapai. Jadi eh, akan dicapai apa? Kalau untuk pekerja tentunya bagaimana kecukupan dari kebutuhan pekerja itu bisa terpenuhi, ya. Jadi ini yang harus betul-betul dikendalikan. Jadi ada tiga hal tadi ya, ada eh, masukan, kemudian proses, kemudian luaran.
Lanjut. Pengawasan dan pengendalian mutu ya. Jadi, pengawasan dan pengendalian mutu ini merupakan kegiatan yang eh, benar-benar menjamin hasil ya, untuk menjamin hasil yang diharapkan jadi sesuai dengan standar. Tentunya untuk pengawasan ini harus ada strategi ya. Jadi strategi pengawasan, kemudian pengendalian itu dengan cara pemantauan, ya kan? Dengan memantau proses-proses, kemudian teknik yang digunakan, kemudian metodenya, eh, kemudian terhadap mutu itu harus dilakukan evaluasi, kemudian outputnya seperti apa, dan ini dilakukan day to day ya, setiap hari ya, sehari-harinya itu kegiatannya itu dilakukan monitoring ya, jadi dilakukan kontrol mutunya seperti apa, sampai dari persiapan sampai produk yang dihasilkan, kemudian dilakukan kontrol mutunya. Nah, eh, untuk langkah yang harus dilakukan di dalam pengawasan dan pengendalian mutu itu harus dilakukan penyusunan standar ya. Jadi standarnya itu eh, ada standar biaya ya. Jadi kalau standar biaya itu kita harus ada pedoman, ada acuan untuk menentukan biaya yang wajar dan efisien. Ya, jadi di dalam pelaksanaannya itu jelas ya. Jadi standar biaya itu akan membantu di dalam memastikan anggaran. Ya, anggarannya digunakan itu apakah sesuai dengan tujuan, ya, tujuan yang ingin dicapai. Jadi nanti akan dengan adanya standar biaya ini akan bisa dikendalikan pengeluaran yang tidak perlu atau pemborosan atau kalau yang zaman sekarang ini efisien. Ya, jadi kalau untuk para pekerja, pemberian makanan dengan kalau 2.300 kalori itu dengan menu yang seimbang, menu seimbang itu artinya ada makanan pokok, ada lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, eh, mungkin ada snack, itu untuk menunya harus betul-betul disesuaikan dengan anggaran yang ada dan dibuat standar biayanya. Ya, kemudian standar perform performan dari mutu ya. Jadi tolok ukur yang digunakan itu eh, untuk memastikan. Jadi untuk menilai eh, bagaimana hasil dari pekerjaan atau layanan yang diberikan itu bisa memenuhi kriteria kualitas. Ya, jadi eh, untuk standar kualitas ya, standar kualitas keamanan produk. Itu misalnya bagaimana persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi itu eh, aman ya. Jadi produknya aman, dapat digunakan oleh konsumen, kemudian mencakup apa namanya ada ujinya, ada evaluasi produknya, kemudian bagaimana mengidentifikasi potensi bahaya, kemudian memastikan bahwa produk tersebut memenuhi peraturan ya, memenuhi peraturan, memenuhi eh, regulasi keselamatan ya, keselamatan eh, yang berlaku ya. Kalian kan sudah dapat kemarin untuk mata kuliah HACCP ya. Nah, di situ itu perform mutu itu sangat eh, diperhatikan ya. Kemudian standar kualitas keamanan produknya itu juga eh, memastikan
aman untuk dikonsumsi ya. Kemudian yang ketiga itu untuk melakukan koreksi ya, koreksi bila diperlukan. Jadi apa di dalam koreksi ini kita harus tahu penyebabnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan ya, misalnya dari rasa, kemudian dari tekstur, kemudian dari apa lagi? Tekstur, rasa, apalagi Dek? Ya, itu harus eh, variasi ya, variasi makannya itu juga harus diperhatikan. Jadi eh, kepuasan ya, kepuasan dari pengguna, konsumen, pekerja itu akan terpenuhi. Jadi terus dilakukan koreksi, kemudian eh, memastikan mungkin ini kemudian perencanaan peningkatan mutu. Jadi bagaimana kita bisa membangun upaya-upaya, membuat upaya-upaya yang berkelanjutan, ya, upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki standar. Jadi di dalam penyusunan standar itu tidak acak, tidak tetap, tetapi bisa dinamis, disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Tentunya di dalam kebutuhan ini harus dilakukan perencanaan yang baik. Jadi kalau kita melakukan perencanaan yang baik, sebetulnya 50% ya kegiatan itu sudah tercapai ya. Sebaliknya kalau perencanaannya buruk, maka kegiatannya itu bisa eh, tidak sesuai dengan tujuan. Kemudian lanjut tujuan pengawasan ya, tujuan pengawasan dan pengendalian mutu. Jadi eh, pengawasan itu untuk menjamin ketepatan dan keamanan ya, apa namanya ketepatan dan keamanan pelayanan gizi. Jadi fungsi dari kegiatan pengawasan dan pengendalian mutu di dalam pelayanan gizi kerja itu yang pertama adalah mengawasi setiap tahapan proses ya. Di dalam proses tahapannya itu harus benar-benar diawasi ya. Jadi dari persiapan, kemudian dari pengolahan, kemudian dari distribusi itu harus eh, dilakukan. Slide berikutnya deh. Slide berikutnya. Ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah menjamin ya tujuan pengawasan dan pengendalian mutu itu adalah menjamin keamanan pelayanan yang dihasilkan. Jadi menghasilkan pelayanan yang bermutu. Nah, sebentar, sampai di sini ada pertanyaan. Hmm. Oke, kalau kita lihat ya, kita lihat skema proses pengendalian. Di dalam skema proses pengendalian ini, kalau kita lihat ya, bagaimana tadi menetapkan standar performance. Jadi, memastikan, misalnya kita di pabrik apa ya, apa misalnya, misalnya di pembuatan pembuatan yogurt ya, itu menetapkan standar performanya seperti apa?
Yang pertama, misalnya eh, memastikan bahan bakunya ya. Kita pengawasan bahan baku untuk memastikan kalau yogurt itu berarti dengan apa? Kultur bakteri ya. Bakteri Lactobacillus ya. Kemudian bahan bakulanya adalah susu, ya kan? Itu apakah memenuhi standar kualitas tidak? Kemudian dilakukan pengujian untuk eh, mendeteksi adanya kontaminan atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi. Itu yang pertama ya, menetapkan standar perform. Kemudian kalau selanjutnya kita mungkin melakukan proses produksi ya kan di dalam pembuatan yogurt itu pada saat produksi kita lihat bagaimana fermentasinya. Di dalam proses fermentasi itu susu dicampur dengan bakteri ya, kultur bakteri, kemudian setelah pada suhu tertentu, kemudian berfermentasi ya kan. Proses ini akan dilakukan pengawasan ya kan. Akan dilakukan pengawasan untuk apa? Untuk mendapatkan fermentasi yang tepat ya. Kemudian eh, setelah fermentasi produknya akan diuji ya. Diuji untuk memastikan apakah kadar bakteri, kemudian keasaman, kemudian komponen yang lainnya ya seperti apa ya. Apakah sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian setelah itu proses pengendalian berikutnya apa? Setelah difermentasi, kemudian setelah setengah jadi ya kan, kemudian pengemasan ya, jadi produknya akan apa namanya kalau di dalam pengemasan itu produknya dipastikan bersih ya, jadi steril ya sebelum dikemas, lalu steril bersih, kemudian di dalam proses pengemasan itu juga harus diawasi untuk apa? Untuk mencegah kontaminasi. Kemudian wadahnya ya, biasanya kalau yogurt itu ditempatkan dalam suatu wadah bentuknya mungkin botol ya, botol ukurannya sudah ditentukan atau mungkin kemasan lainnya itu harus memenuhi standar kebersihan ya. Standar kebersihannya harus diperhatikan. Kemudian pengendalian mutu akhir ya kan, pengendalian mutu akhir itu diperiksa ya, jadi diperiksa secara acak ya. Jadi untuk memastikan apakah eh, yogurt yang dihasilkan itu dari rasa, kemudian dari tekstur, itu apakah sesuai. Jadi standarnya seperti apa? Kalau yogurt itu rasanya kan asam, ya kan? Asam, kemudian ada manisnya, teksturnya eh, tidak encer tapi juga tidak terlalu kental ya. Kemudian setelah itu akan dilakukan pengendalian ya, mungkin dalam hal parameter seperti apa itu pH-nya, kemudian mungkin dilakukan pengukuran jumlah bakterinya, bakteri hidupnya ya, atau eh, kebersihan yang dikontrol dengan ketat ya. Jadi dikontrol dengan ketat itu adalah mulai dari bagaimana eh, kemasan untuk sebagai wadah penempatan yogurt itu dipastikan
bersih ya. Kemudian penyimpanan ya, penyimpanan, kemudian eh, sebelum didistribusi ya. Jadi produk yang sudah jadi dalam hal ini yogurt itu akan disimpan pada suhu tertentu, kemudian menjaga integritas dari bakteri probiotiknya, kemudian baru didistribusikan. Nah, pada saat didistribusikan ini juga harus tetap terjaga kualitasnya. Jadi sampai ke tangan konsumen itu sudah dipastikan untuk keamanannya. Kemudian setelah didistribusikan, untuk proses pengendalian ini bisa dilakukan audit ya. Jadi audit atau dilakukan apa itu semacam inspeksi berkala ya. Bisa dilakukan inspeksi berkala. Kemudian eh, dalam hal ini kalau yogurt itu kan produsennya adalah pabrik ya. Pabrik itu bisa melakukan audit internal ya, atau bisa juga audit eksternal ya. Jadi bisa dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan di dalam pembuatan sesuai dengan standar regulasi dan kualitas. Jadi kalau kalian ingat HACCP ya, itu ada proses pengendalian ya. Jadi bagaimana eh, melakukan tindakan perbaikan pada saat setelah dilakukan audit atau inspeksi berkala. Nah, ini juga bisa ada umpan balik dari konsumen ya. Jadi masukan dari konsumen itu bisa dilakukan tindakan perbaikan ya. Jadi tindakan perbaikan itu bisa dari hasil audit, bisa dari umpan balik dari konsumen. Nah, tujuannya itu adalah untuk perbaikan berkelanjutan. Ya, jadi di dalam proses produksinya itu eh, kemudian pengendalian mutu ya, pengendalian mutu itu bisa terjamin. Jadi dengan demikian bisa dipastikan untuk setiap botol yogurt itu sampai ke konsumen itu memiliki kualitas yang sama. Kualitasnya sama, aman, dan terjaga ya, terjaga aman dikonsumsi oleh konsumen. Jadi kalau kita mau beli yogurt entah di supermarket, entah dimanapun ya, itu kualitasnya sama selama memenuhi standar ya, standar penyimpanan, standar distribusi, tetapi produknya itu juga eh, dipastikan aman untuk dikonsumsi. Kita sampai jam berapa ya? Jadi jam berapa? Oke. Mungkin ada yang sampai di sini, mungkin ada yang mau memberikan apa ya, masukan atau ada yang mau tanya atau mungkin punya pengalaman. Silakan. Kalian biasa online malam nggak?
Oke, kalau nggak ada kita teruskan ya. Eh, jadi kalau di dalam indikator mutu pelayanan itu bisa dikatakan berkualitas kalau hasil pelayanan yang diberikan itu mendekati hasil yang diharapkan atau sesuai dengan yang diharapkan dan dilakukan sesuai dengan standar, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan regulasi. Jadi indikator mutu pelayanan gizi itu lanjut deh. Slide berikutnya. Ya, jadi indikator mutu pelayanan gizi itu sebelumnya, Dek, sebelumnya. Ya, jadi indikator mutu pelayanan gizi itu mencerminkan mutu kinerja, ya, mutu kinerja dari penyelenggara di tempat kerja. Ya, jadi bisa menilai apakah eh, institusi atau organisasi itu berjalan dengan sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan prosedurnya, atau tidak. Kemudian alat yang digunakan itu mendukung mendukung tidak ya di dalam eh, kegiatan baik yang sekarang maupun yang ke depan ya. Jadi indikator yang digunakan untuk menilai atau mengukur dari mutu pelayanan gizi itu bisa berdasarkan dari kegawatannya. Kemudian eh, kalau dari kegawatannya itu kita ada yang disebut dengan kejadian sentinel ya. Jadi indikator ini untuk mengukur suatu kejadian yang tidak diharapkan yang bisa mengakibatkan kematian. Jadi misalnya kejadian keracunan makanan atau adanya benda asing di dalam makanan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau di suatu pabrik dengan jumlah pekerja yang eh, tidak sedikit ya, jumlahnya besar, itu bisa terjadi kejadian sentinel. Ya, jadi ada keracunan ya, eh bahkan ada apa itu kejadian bukan di tempat kerja ya, tetapi di tempat hajatan misalnya, atau mungkin di asrama ya, di asrama yang kejadian seperti ini bisa terjadi. Kemudian red base ya, jadi bagaimana indikator untuk mengukur proses pelayanan atau outcome-nya. Jadi kisarannya 0 sampai 100%. Jadi misalnya prosentase pekerja yang diare karena makanan. Ya, jadi sebetulnya eh, berapa persen setelah pekerja itu makan siang misalnya, mendapatkan makan siang, mereka diare. Ya, bisa dikatakan ini adalah untuk mengukurnya adalah dengan prosentase. Bisa saja terjadi diare, tetapi bukan karena akibat dari eh, makanan ya, makanan yang dimakan pada saat makan siang tersebut. Tetapi dengan kejadian prosentase yang cukup tinggi, itu eh, bisa dipastikan bahwa mereka diare dikarenakan oleh makanan yang dikonsumsi pada saat di tempat kerja. Nah, ini kemudian bisa dilakukan eh, uji ya, diujikan apakah makanan itu mengandung eh,
benda-benda atau bakteri atau yang lainnya ya, bisa dilakukan uji laboratorium. Kemudian indikator berdasarkan pelayanan yang diberikan itu tadi ya ada indikator proses. Jadi ini indikator yang mengukur elemen pelayanan ya yang disediakan oleh suatu organisasi atau institusi, misalnya persentase pekerja yang berisiko eh, gizi yang mendapatkan asesmen gizi. Ya, jadi persentase makanan yang tidak dimakan, persentase pekerja yang di asesmen gizi dan ditindaklanjuti. Kemudian selain indikator proses, ada indikator struktur. Ini adalah indikator yang menilai ketersediaan. Jadi ketersediaan dan penggunaan fasilitas, termasuk peralatan, kualifikasi profesional, kemudian struktur organisasi, ini yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan. Jadi misalnya peralatannya itu sudah sesuai atau belum. Kemudian kualifikasi profesionalnya, jadi bagaimana pekerja atau eh, yang melakukan pengolahan yang menyajikan itu kualifikasinya itu seperti apa. Kemudian indikator outcome. Indikator outcome itu untuk menilai keberhasilan pelayanan gizi yang diberikan. Jadi eh, outcome ini adalah indikator pelayanan yang paling sulit ya, tetapi paling berdampak ya. Jadi paling bisa menjelaskan efektivitas pelayanan gizi. Jadi benar-benar indikator ini harus berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan gizi. Jadi misalnya persentase pekerja yang mengalami peningkatan produktivitas setelah menerima pelayanan. Nah, ini dari indikator outcome. Jadi suatu perusahaan atau suatu institusi yang memberikan pelayanan gizi dibandingkan dengan yang tidak memberikan pelayanan. Artinya pekerja itu tidak mendapatkan eh, makanan dari institusinya itu, apakah ada beda ya? Atau eh, perusahaan yang prepos ya, jadi sebelumnya tidak diberikan, kemudian diberikan. Nah, itu dilihat apakah setelah mendapatkan pelayanan gizi itu terjadi peningkatan produktivitas. Apakah setelah diberikan itu ketahanan dari pekerja itu semakin baik? Apakah angka kesakitan dari pekerja itu eh, menurun? Ya, tadi misalnya kalau pekerjanya itu sekian persen anemi, itu sebelum diberikan sebelum diberikan pelayanan ya. Tapi setelah diberikan pelayanan ternyata angka aneminya menurun. Nah, itu berarti indikator outcome-nya itu berhasil. Seperti itu ya. Kemudian yang penting juga adalah pencatatan dan pelaporan atau RR ya. Jadi pencatatan dan pelaporan itu untuk memantau, untuk menilai pencapaian indikator yang sudah ditetapkan. Jadi pencatatan dan pelaporan ini merupakan data ya. Jadi kita tidak bisa memberikan statement bahwa pekerja yang diberikan pelayanan gizi tidak berdampak. Artinya sebelum dan setelah diberikan itu sama saja. Angka aneminya tetap atau mungkin bahkan meningkat, produktivitas kerjanya
sama atau mungkin bahkan menurun dan sebagainya. Itu tidak bisa. Itu namanya adalah persepsi, ya kan? Jadi harus dilakukan pencatatan dan pelaporan by data, ya. Mungkin ada pengukuran status gizi, ya, status gizi sebelum dan setelah diberikan pelayanan. Ya, jadi dengan data, informasi itu akan diperoleh, ya, akan diperoleh laporan yang terkait dengan aspek yang dinilai. Jadi pencatatan dan pelaporan ini juga merupakan bentuk dari pengendalian, ya. Kenapa? Dari bentuk pengendalian ini adalah nanti bisa dilakukan tindakan koreksi, akan bisa dilakukan tindakan, misalnya, oh ternyata meningkat produktivitasnya, berarti harus dipertahankan, berarti eh, kebutuhannya itu harus terpenuhi. Kemudian eh, pencatatan itu dilakukan pada setiap langkah kegiatan. Ya, jadi ingat dulu waktu eh, HACCP ya, itu ada berapa langkah? 12 ya, ada 12 langkah. Ya, kemudian terakhir itu dilakukan pencatatan di setiap langkah kegiatan. Kemudian pelaporan ini dilakukan berkala. Jadi yang baik itu adalah dilakukan setiap bulan, kemudian 3 bulanan, kemudian 1 semester, dan laporan tahunan. Sehingga kalau dilakukan secara berkala, itu bisa nantinya akan dilakukan perbaikan. Jadi tidak menumpuk dalam waktu yang lama baru dilakukan perbaikan atau koreksi, tetapi bisa dilakukan koreksi atau tindakan perbaikan dalam waktu mungkin 1 bulan, kemudian dievaluasi bulan berikutnya, kemudian bulan ketiga atau triwulan dilakukan pelaporan dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat ya, pencatatan dan pelaporan, kalau di rumah sakit ya, pencatatan dan pelaporan pengadaan makanan, itu ada form-form eh, dimulai dari pemesanan bahan makanan, kemudian pencatatan bahan makanan yang diterima dari bagian gudang, kemudian pencatatan sisa bahan makanan, baik harian atau bulanan, kemudian pencatatan permintaan ya, permintaan atau pemesanan bahan makanan. Nah, pencatatan dan pelaporan pengadaan makanan ini dimulai dari kapasitas kebutuhan dari beberapa permintaan. Jadi misalnya dari pasien, kemudian dari karyawan, kemudian dari apa itu petugas jaga, kemudian dari petugas atau pekerja atau pegawai yang mempunyai risiko tinggi, ya, mempunyai risiko tinggi atau yang mempunyai beban kerja tinggi. Ya, kalau di radiasi, kalau seorang radiografer, seorang radiolog itu berpotensi eh, tinggi untuk tercemar ya kan? Radiasi itu kan bisa membutuhkan energi yang lebih ya. Jadi kalau apa kebutuhan gizinya tidak terpenuhi, itu resiko untuk terkena penyakit akibat dari paparan itu menjadi meningkat ya. Jadi harus dipenuhi dengan kebutuhan pemenuhan kebutuhan ya sesuai dengan eh, yang dibutuhkan. Kemudian form-form ini akan dilakukan
produksinya ya. Kemudian setelah itu pencatatan dan pelaporan di dalam penyelenggaraan makanan. Jadi buku pergantian rotasi, kemudian buku laporan pergantian atau pertukaran diet, kemudian laporan jumlah pekerja yang dilayani, itu ada di pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan makanan. Kemudian ada juga pencatatan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan. Ini ada kartu inventaris, kemudian kartu inventaris ini ada inventaris peralatan masak, peralatan makan, peralatan kantor, kemudian ada formulir juga ya, formulir untuk pelaporan alat-alat masak, laporan eh, utilisasi peralatan gizi, dan seterusnya. Kemudian pencatatan dan pelaporan anggaran belanja bahan makanan ya, ini juga bagaimana bahan makanan harian itu eh, diadakan selama satu kali putaran menu. Ya, jadi perhitungan rencana kebutuhan bahan makanan itu eh, akan datang selama berapa lama. Kemudian dilakukan rekapitulasi pemasukan dan pemakaian bahan makanannya, kemudian penghitungan harga rata-rata pemakaian bahan makanan per orang per hari. Jadi tadi standar biaya ya, standar biaya satu kali putaran menu itu berapa sih? Kemudian pencatatan penggunaan bahan bakar itu berarti ini di dalam perhitungannya menggunakan unit cost. Jadi berapa sebetulnya yang dibutuhkan untuk setiap saji makan. Kemudian juga informasi survei harga bahan makanan. Jadi pada saat merencanakan anggaran makan itu kita juga memperhatikan dari harga pasar ya. Jadi itu biasanya dilakukan survei harga namanya. Kemudian ada laporan usulan anggaran belanja, kemudian realisasi penggunaan anggaran belanja, kemudian ada evaluasi anggaran belanja. Kemudian pencatatan dan pelaporan penyuluhan dan konsultasi gizi. Ini juga bagaimana catatan registrasi pekerja ya. Jadi untuk para pekerja yang mungkin mempunyai masalah, itu bisa dilakukan penyuluhan dan konsultasi gizi. Kemudian indikator mutu pelayanan, ini bagaimana di dalam hal konseling gizi, apakah keberhasilannya itu tercapai ya. Jadi presentasi perubahannya itu seperti apa? Simptomnya meliputi apa? Jadi bagaimana riwayat makannya, antropometrinya, hasil laboratoriumnya, kemudian hasil pemeriksaan fisik, klinis, dan sebagainya ya. Jadi ini bisa dilakukan dengan rumus pekerja, tapi ini kalau dalam jumlah yang banyak ya. Tetapi konseling gizi per individu itu juga bisa dilakukan. Kemudian ketepatan penyajian makanan ini juga penting ya. Jadi di dalam penyajian itu ketepatan dan keakuratan makanan yang disajikan itu sesuai dengan standar yang sudah disepakati. Jadi eh, di dalam penyajian makanan itu untuk pekerja itu difokuskan pada eh, aspek-aspek seperti alat makan ya. Jadi alat makannya itu lengkap tidak? Apakah makannya itu dilengkapi dengan eh, alat makan seperti sendok, garpu, dan sebagainya, atau makannya dengan tangan, atau makannya dengan apa yang lainnya ya, sendoknya sendok yang memenuhi syarat atau tidak, terbuat dari bahan apa, apakah menu yang disajikan itu sudah sesuai. Sudah sesuai itu artinya menunya itu sudah berdasarkan siklus menu yang berlaku. Nah, ini juga penting ya. Jadi supaya tidak ada penyimpangan atau sebaliknya terjadi pemborosan. Apakah porsi yang disajikan itu sesuai dengan standar porsi yang sudah ditetapkan? Kalau kita lihat ya, ini bukan di pekerja, tetapi mungkin di lapas ya. Di lapas itu
mungkin ada penyimpangan ya, mungkin ada penyimpangan kebutuhan dari seorang apa namanya narapidana itu sebetulnya rata-rata sama ya 2.300, tetapi mungkin yang diberikan itu hanya 1.000, 1.200 ya, sehingga mungkin tidak terpenuhi ya. Jadi eh, itu mungkin ada penyimpangan-penyimpangan yang jelas pasti muaranya adalah penyimpangan anggaran karena eh, tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian apakah penampilan makanan yang disajikan itu secara keseluruhan baik? Ya, dilihat dari eh, apa namanya teksturnya, rasanya, kemudian penampilannya itu apakah sudah sesuai? Nah, kalau jawabannya iya, itu bila kalau sesuai, kalau tidak berarti tidak sesuai. Jadi ini bisa dilakukan survei pada eh, para pekerja. Ini penelitian yang menarik ini sebetulnya. Bisa jadi skripsi nih. Bagaimana makanan pekerja di misalnya di atau misalnya kalau di rumah sakit itu pegawai-pegawai yang semestinya mendapatkan makanan ekstra itu apakah diberikan atau tidak. Bisa jadi banyak yang tidak diberikan ya, sehingga eh, untuk para pekerja itu tidak menutup kemungkinan eh, status gizinya tidak baik, sehingga ujungnya adalah produktivitas kerjanya juga akan menurun. Lanjut. Nah, ini kalau hitung dengan rumus ya, jadi jumlah jawaban ya. Tadi kalau misalnya dilakukan survei ya, jadi ini lewat aja ya, ini untuk survei aja. Jadi bagaimana skor minimum itu tidak tercapai, itu akan dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi pengendalian. Ya, jadi eh, mana-mana jawaban yang skornya minimum itu yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ketepatan cita rasa ya. Ketepatan cita rasa itu bagaimana prosentase dari cita rasa itu dilihat dari aroma, dari suhu, penampilan, rasa, tekstur, apalagi ya. Jadi seenak apapun makanan, kalau suhunya tidak memenuhi, itu tetap tidak enak, ya nggak? Iya kan? Aromanya itu eh tidak, aroma itu kan apa sih ya? Aroma ya, jadi aroma makanan. Jadi kalau misalnya sup itu kan aromanya kalau lagi panas atau hangat-hangat itu kan aromanya menggugah selera ya, menggugah selera untuk dinikmati ya. Atau misalnya ayam goreng. Ayam goreng itu aromanya ya aroma ayam ya. Tapi kalau ayam ayam aromanya tuh nggak ada, mungkin apa ya, dingin ya kan, warnanya tidak menarik, kemudian teksturnya keras ya, itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan standar. Nah, ini kalau pada pekerja itu bisa dilakukan survei ya dengan prosedur bagaimana memilih hidangan yang akan diaudit dan seterusnya. Itu dilihat dari eh, siklus menu ya, dari siklus menu mana yang akan diaudit. Kemudian lanjut,
frekuensi audit ya. Jadi kalau minimum skor tercapai dilakukan 12 kali dalam setahun, kalau skor minimumnya itu tidak tercapai, dilakukan berulang pada aspek yang perlu diperbaiki. Nah, ini yang harus apa namanya benar-benar koreksinya itu mungkin tidak optimal ya. Jadi kalau misalnya sudah jawabannya skornya minimum, sudah jelas tidak tercapai, dilakukan sekian kali, tidak ada perbaikan. Nah, ini mesti ada yang salah nih. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Jadi ini mungkin perlu dilakukan identifikasi masalah lebih mendalam lagi ya. Jadi untuk bisa terpecahkan eh, terutama untuk cita rasa ya. Ketepatan cita rasa itu sangat penting. Kemudian sisa makanannya itu seperti apa? Jadi kalau semakin banyak sisa makanan para pekerja, eh, bisa dipastikan ada yang tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga tujuannya tidak tercapai ya. Jadi kalau misalnya sisanya banyak, itu bisa dilakukan dengan eh, yang mudah itu dengan pengamatan ya, dengan komstok itu juga bisa ya. Jadi kalau seperempat porsi itu mengambil sisa makanannya seperempat porsi awal. Kalau nol, nol itu berarti menggambarkan tidak ada sisa makanan. Berarti makanannya habis. Nah, ini yang bagus ya. Jadi sesuai dengan eh, yang diharapkan. Nah, ini dilakukan rekapitulasi, kemudian tentukan secara keseluruhan ya, apakah skornya itu skor minimumnya itu tercapai atau tidak. Jadi frekuensi audit itu kalau tidak mencapai skor minimum harus dilakukan identifikasi masalah dan tindak lanjutnya. Mungkin bisa saja karena variasi menunya kurang bervariasi. Nah, ini berarti dilakukan apa namanya perbaikan di dalam eh, penyusunan menunya, siklus menunya seperti apa. Mungkin telur terus ya, telur terus kan bosan. Jadi frekuensi lauk hewaninya mungkin perlu diperbaiki. Atau mungkin telur tetapi pengolahannya mungkin lebih bervariasi. Jadi nggak gelondongan, terus bisa didadar, bisa dibikin pepes, ya kan? Enak loh, telur dibikin pepes atau dibikin gadon telur dan sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya tadi adalah yang terakhir ini adalah contoh-contoh formulir ya, contoh-contoh formulir yang tadi Mbak sudah sampaikan di atas. Jadi ada formulir asuhan gizi, itu ada apa namanya, tanggal dilakukan konseling gizi, kemudian diagnosisnya apa, antropometrinya itu dari tinggi badan, berat badan, sehingga bisa menentukan status gizinya, kemudian biokimianya, mungkin kalau dilakukan pemeriksaan dan seterusnya. Kemudian ada tidaknya alergi makanan, kemudian apa namanya, pola makannya seperti apa, kemudian riwayat personalnya seperti apa, riwayat makannya seperti apa. Oh, mungkin pekerja itu makannya apa itu mungkin vegetarian, ya. Oh, betul saja dia anemi dan sebagainya. Ya, jadi harus ada dilakukan riwayat personal, ada tidak alergi dan seterusnya. Kemudian eh, ada permintaan konseling gizi ya. Ini bisa dilakukan oleh dietitian, bisa dilakukan oleh ahli gizi, dan sekarang ini yang menjadi tantangan bagi kita itu adalah di apa namanya sudah ada dokter dokter gizi ya, dokter gizi. Jadi ini merupakan tantangan, eh, tetapi kalau era sekarang itu sebetulnya bukan era era untuk apa ya, era untuk
bersaing ya, tetapi adalah sekarang itu adalah eranya kolaborasi ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi antara dietitian, ahli gizi. Profesi itu nanti ada profesi dietitian dan nutrisionis ya. Jadi apa namanya, kita akan kolaborasi di dalam pelayanan ya. Kemudian lanjutnya apa? Selanjutnya formulir apa? Nah, ini kalau yang tadi ya lanjutannya ada diagnosa gizi yang sebelumnya, Mas. Eh, ini. Ini tadi ini lembar baliknya ada konselingnya yang diberikan apa, tujuannya untuk apa. Ya, jadi kalau untuk pekerja itu sebaiknya ini juga ini ya, kalau sekarang ini di industri, ini juga peluang untuk kalian nanti kalau udah lulus ya, bisa di industri sekarang ini terbuka luas ya. Jadi bahkan di tempat-tempat apa itu gym itu juga sekarang sudah apa namanya sudah dilengkapi dengan ahli gizi ya. Jadi peluangnya sekarang kalian itu lebih besar ya. Jadi di dalam gizi olahraga, kemudian gizi pekerja ya kan. Gizi kerja itu ke depannya itu terbuka luas itu yang masih sampai sekarang masih belum belum apa ya, belum terlalu diminati ya. Tetapi ke depan itu eh, peluangnya sangat besar ya. Kemudian lanjut eh, apa formulir berikutnya? Oh, ini permintaan bahan makanan untuk pegawai. Jadi ini misalnya kalau di rumah sakit pegawai di radiologi misalnya ya, itu dapat makan apa, kemudian jumlahnya berapa, kemudian kalau untuk dokter berapa. Ini kalau ini misalnya per unit ya, per unit atau per bagian. Kalau di mana itu? Kalau di pabrik itu berarti apa? Kalau di pabrik berarti jumlah pekerja ya kan? Pekerja itu mungkin di sana ada manajer, ada pekerja bagian apa ya. Itu mungkin seperti itu. Nah, kalau di pabrik itu mungkin ada yang pekerja kasar, apa bukan bukan pekerja kasar ya. Ada yang berat ya, pekerja berat, mungkin ada yang sedang, ada yang pekerja ringan. Nah, ini mungkin bisa dikategorikan dengan eh, apa itu kebutuhan dari eh, perbagian dari pekerja itu. Itu bisa dilakukan seperti itu ya. Ini harusnya dilengkapi lagi dengan kalori yang diberikan. Harusnya seperti itu. Lanjut. Oh, ini kalau ini dari pengadaan ya, dari pengadaan makanan. Oke, cukup ya. Saya kira sudah semua. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Udah ngantuk ya. Kesel. Kuliah dari jam berapa tadi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu Aidi sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih.